Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa auhallahu ila Adam alaihi salam arba'u khisalin fihinna jima'ul khair laka wa liwaladika. Khaslatun li wa khaslatun laka wa khaslatun fima baini wa bainak wa khaslatun fima bainaka wa baina ibadi. Amma allati hiya li fata'buduni la tusyriku bi syai'a wa amma allati hiya laka fa'amaluka adzika bihi wa amma allati hiya fima baini wa bainaka fa'alayka ad-du'a wa alayyal ijabah wa amma allati hiya fima bainaka wa baina ibadi fatashabuhum bima tuhibbu ay yashabuka bihi. Wa fi suhufi Ibrahim alaihissalam wa 'alal agili ay yakuna mumsikan lilisani 'arifan bi zamani muqbilan ala sya'ni ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Masih meneruskan daripada wahyu Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam arba'u khisalin, ada 4 perkara fihinna, yang mana di dalam 4 perkara tadi jima'ul khair, seluruh daripada kebaikan, laka, bagi kamu itu kebaikan, wali waladika, dan untuk anak-anak kamu. Kemarin sudah kita jelaskan 3 hal, tinggal yang terakhir. 4 perkara ini apabila dilakukan oleh setiap orang, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, baik untuk dirinya ataupun anak-anaknya. Yang pertama, khoslatun li, kata Allah Subhanahu wa taala, ada 1 perkara itu untuk aku. Wa khaslatun laka, dan 1 perkara untuk kamu. Wa khaslatun fima baini wa bainak, dan ada 1 perkara fima baini, yaitu antara aku wa bainak, dan antara kamu. Wa khaslatun fima bainaka wa baina ibadi, dan 1 perkara antara kamu dengan hambaku. Ammalati, adapun yang hiyali, perkara tadi untuk aku, jadi 1 perkara khusus untuk aku, yaitu fata'buduni, kamu menyembah kepada aku, beribadah kepada aku, la tusyriku bi syai'a, dan kamu tidak menyekutukan denganku dengan sesuatu apapun. Ini 1 perkara khusus untuk Allah, yaitu kamu beribadah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan. Wa amallati hiya laka, adapun perkara yang itu khusus untuk kamu, fa'amaluk, yaitu amal perbuatan kamu. Amal perbuatan kamu itu ya untuk kamu, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kamu lakukan itu manfaatnya untuk diri kamu, bukan untuk Allah. Manfaatnya untuk kamu, bukan untuk Allah. Ibadah kamu itu untuk kamu, bukan untuk Allah. Sebaliknya, maksiat yang kamu lakukan, pelanggaran yang kamu lakukan, itu adalah madaratnya, bahayanya, kerugiannya untuk kamu juga, tidak merugikan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi daripada kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amaluk, itu untuk kamu. Setelah kamu beramal, kamu melakukan daripada kebaikan, adzi kabihi, aku akan membalas kepada kamu bihi, dengan amal kamu. Sudah amal itu untuk dirinya, masih dibalas lagi sama Allah, masih diganjar lagi sama Allah, masih diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khasratun fima baini wa bainak, ada perkara yang ketiga, yaitu antara aku dengan kamu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan kamu dengan aku, berarti hubungan kita dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Yaitu wa ammallati ya fima baini wa bainak fa'alaika du'a wa alayyal ijabah. Maka sepatutnya, seharusnya bagi kamu selalu memohon kepadaku,
selalu berdoa, wa alayyal ijabah, dan aku yang akan mengijabahi daripada doa-doa kamu. Ini hubungan, kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan mengijabahi, menerima daripada doa-doa kita. Mana sudah kita jelaskan panjang lebar daripada doa. Nah, karena itu ketika berdoa kepada Allah, berdoa itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kadang-kadang lisan kita berdoa, tapi anggota tubuh kita, hati kita kadang-kadang tidak ikut berdoa. Jadi kita berdoa asal-asalan. Contoh aja, kalau ada acara di situ dibacakan doa maulid kah, atau doa tahlil kah, atau doa apapun, kita tidak konsentrasi. Kita berdoa tapi seakan-akan kita tidak, hati kita tidak meminta kepada Allah, tidak memohon kepada Allah. Ini kurang, berarti kita kurang menunjukkan butuhnya kepada Allah. Sama halnya sekarang gini, kalau ada orang minta uang sama saya, tapi mintanya sambil tidak menoleh, mana uangnya, mana minta uang, kira-kira mau kasih apa enggak ini? Ini orang tidak menunjukkan sopan santunnya kepada orang yang minta, kepada orang yang diminta. Dia tidak menunjukkan butuhnya. Seharusnya kalau minta itu dengan sopan santun, kemudian dengan menunjukkan bahwa dia memang butuh daripada pemberian daripada orang yang diminta. Begitu juga ketika kita minta sama Allah. Kita minta kepada Allah, kita menghadap kiblat. Disunahkan kita ketika berdoa menghadap kiblat ala taharatin, dalam keadaan bersuci, punya wudu. Kemudian dalam keadaan bersih, kemudian meminta kepada Allah dengan menunjukkan tawadhu, khudu, tahu apa yang dia ucapkan, hatinya juga hadir, seakan-akan dia depan daripada Allah Subhanahu wa taala, di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru dia menunjukkan butuhnya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah jelaskan kemarin, apapun permintaan daripada seorang hamba akan diijabahi, akan dikabulkan permintaan dia. Cuman kita aja kurang menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sekarang, wa ammal lati, dan adapun hiya fima baini wa baina, fima bainaka wa baina ibadi, adapun yang khoslah yang terakhir, yang keempat, yaitu antara kamu dan hambaku, berarti antara sesama makhluk, antara sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu khoslah antara mereka? Fatashabuhum bima tuhibbu ayyashabuka bihi. Kalau kita pingin hubungan kita dengan manusia, dengan sesama hamba itu baik, ini kuncinya ini. Yaitu apa? Fatashabuhum, maka bergaullah dengan mereka, dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bersikaplah dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bima tuhibbu, dengan sesuatu yang kamu senang, ayyashabuka bihi, mereka bergaul dengan kamu, bihi, dengannya, dengan itu artinya gini, kalau kamu pingin hubungan kamu dengan hamba itu baik, lakukanlah sesuatu yang ketika mereka melakukan itu kepada kamu senang. Seperti seandainya kamu itu senang ketika ada orang sopan sama kamu, ya kamu sopan terhadap orang lain. Kamu senang ketika ada seorang hamba, ya seorang manusia hormat kepada kamu, maka kamu juga menghormati dia. Kalau ada orang punya prinsip seperti ini, insya Allah nggak ada yang benci sama dia. Insya Allah semua orang akan menghargai dia, sebagaimana dia senang dihargai oleh orang lain. Sebagaimana dia senang dihormati oleh orang lain, dia selalu menghormati orang lain.
Nah, karena itu apa? Kamu senang dihormati sama orang, ya hormati orang lain. Kamu senang diperhatikan sama orang lain, berarti perhatikan orang lain. Kamu senang ketika dibantu oleh orang lain, bantu orang lain ketika membutuhkan. Ini kalau ada orang punya sifat sini, insya Allah tidak akan ada masalah sama orang lain. Semuanya akan senang kepada dia. Tapi masalahnya kadang-kadang kita menuntut orang lain untuk berbuat baik kepada kita, tapi kita nggak berbuat baik sama mereka. Kita menuntut mereka sopan dengan kita nggak sopan sama mereka. Kita menuntut kepada mereka untuk menghargai kita tidak pernah menghargai mereka. Nah, karena itu akhirnya apa? Terjadi masalah. Akhirnya apa? Mereka tidak akor. Kenapa? Ya karena kamu menuntut sesuatu yang kamu tidak melakukan juga terhadap orang lain. Karena itu kalau kita pingin tahu cinta orang kepada kamu, orang ini cinta nggak kepada aku, perhatian nggak kepada aku, sopan nggak kepada aku, ukur cinta kamu, sopan kamu, perhatian kamu terhadap orang lain juga. Sesuai dengan apa yang kamu lakukan, mereka juga akan melakukan kepada kamu. Nah, karena itu ini yang harus kita lakukan. Ya, kadang-kadang kita ini ingin dihargai sama orang, tapi ketika salaman sama orang kita tidak menghargai. Kadang-kadang salaman sama orang fakir miskin dengan orang yang mampu beda. Orang fakir salaman tidak ditoleh. Kadang-kadang tidak diperhatikan. Pingin orang fakir menghargai kamu. Tapi kalau sama orang kaya, wah perhatian, ya, dilihat, malah tangan dua lagi kalau salaman. Kalau ingin hubungan kamu dengan setiap hamba baik, bagus, maka perlakukan mereka sebagaimana kamu senang ketika kamu diperlakukan sama mereka. Sama, lakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, itu apa? Kita harus bersikap yang terbaik dengan saudara kita. Jangan kita cuek terhadap mereka. Jangan kita malah tidak perhatian dengan mereka. Mereka lagi membutuhkan, kamu tidak membantu. Ketika kamu membutuhkan, mereka tidak membantu, kamu marah. Loh, kamu tidak pernah bantu orang. Kamu tidak pernah perhatian sama orang, tidak kenal tonggo kadang-kadang. Tidak kenal sama banyak orang, tidak pernah membantu orang. Ketika dia lagi butuh, minta bantuan orang. Ya, jangan maksa orang kalau memang tidak mau bantu sama kamu memang memperlakukan mereka seperti ya kamu diperlakukan oleh mereka. Kayak itu perhatian dengan urusan orang muslimin, ya perhatian dengan urusan mereka, maka kamu akan diurusi urusan kamu. Dan memang kita setiap orang muslim kalau ingin diakui sebagai umatnya Nabi, kita harus perhatian dengan urusan mereka. Yang sampai dikatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna. Siapa orang yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk daripada golonganku. Orang muslim dengan muslim yang lainnya itu saling perhatian, saling menghargai, saling menghormati. Itu adalah orang muslim yang sesungguhnya. Kan ketika melihat orang sakit, kalau kita bisa bantu dia, karena kita nggak akan sehat terus selalu. Kita juga mungkin akan sakit dan butuh bantuan mereka. Ketika mereka seandainya ya butuh bantuan, bantu. Oh, ketika kita melihat ada orang yang maksiat, bantu, itu perhatian terhadap orang muslim itu. Jangan dibiarkan, itu urusanku, itu anakku kok. Bukan keluarga aku kok. Loh, ketika mereka maksiat, bantu mereka, kasih tahu mereka bahwa itu adalah perbuatan dosa. Ketika mereka nggak ngerti tentang hukum-hukum syariat Allah, kalau kamu mampu, kasih tahu mereka, bantu mereka untuk supaya mereka mengetahui daripada hukum syariat. Terus seperti itu namanya apa? Perhatian dengan urusan kaum muslimin. Kadang-kadang ada anak-anak, bukan anak kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Ada anak-anak kecil seandainya antara maghrib dan isya, mereka seandainya berkeliaran, masuk madrasah atau dia tidak ada pendidikan agama, arahkan mereka walaupun bukan anak kita. Itu namanya perhatian dengan urusan kaum muslimin. Bukan kita cuek, dua anakku kok. Nah, ini kalau ada hubungan antara setiap manusia seperti ini, enak semuanya.
enak semuanya, nggak akan ada di situ akan kebencian satu sama lain, nggak akan ada di situ saling hasud, nggak akan ada saling dendam, enak uripe. Karena itu umat Islam kalau saling menghargai pasti akan bersatu. Ketika umat Islam bersatu kuat. Kalau umat Islam bersatu kuat mereka. Iya. Kalau satu sama lain saling perhatian kuat. Umat Islam ini kuatnya ketika mereka bersatu. Ketika mereka saling perhatian, situ akan semakin kuat. Kemudian di situ dikatakan bahwa kita ini kalau ingin mendapatkan, kita kan dikatakan di sini tadi khoslah yang antara kita dengan hamba, kita berbuat kepada mereka apa yang ketika mereka berbuat kepada kamu akan senang. Lakukan apa yang kamu lakukan kepada mereka apa yang kamu senang ketika mereka melakukan kepada kamu. Kan itu. Tapi yang lebih terbaik lagi, kamu tidak menuntut sesuatu yang baik terhadap mereka, tapi kamu tetap berbuat baik. Itu yang istimewa. Kamu berikan hak mereka tanpa kamu menuntut hak kamu kepada mereka. Itu yang lebih baik lagi tuh. Karena itu dikatakan yang bagi antaguma bihugugin nas wa in lam yagumu bihugugik. Sepatutnya kamu sebagai orang muslim itu kamu melaksanakan hak-hak manusia. Hak manusia itu apa? Ketika kamu lewat salam, walaupun mereka tidak salam sama kamu. Ketika mereka bersin, mereka mengucapkan alhamdulillah, doakan mereka, tasmitul atis. Ketika mereka butuh bantuan, bantu mereka. Ketika mereka tidak mengerti, ajari mereka. Kasih hak mereka. Tanpa kamu harus menuntut hak kamu kepada mereka. Sepatutnya setiap manusia yang muslim, yaitu melaksanakan haknya manusia, walaupun mereka tidak melaksanakan haknya kepada kamu. Kemudian walatas alhum an adami qiyami bihukukik. Jangan kamu tuntut mereka, jangan kamu minta mereka untuk melaksanakan haknya mereka kepada kamu. Kamu sudah berbuat baik, kamu bantu dia, ternyata balasannya kurang baik dia. Jangan tuntut. Kamu kan sudah tak kasih ini, aku sudah berlaku baik kepada kamu. Jangan tuntut mereka. Udah biarkan. Yang penting kamu tidak jelek, kamu yang berbuat baik kepada mereka. Bal ihmilhum ala halatin hasanah. Tapi bawa kamu, diri kamu itu kepada mereka, hadapi mereka tetap dengan kebaikan. Jangan kamu malah balas. Oh, ngono kan ya? Ya wis. Dibalas saya. Ngene kan ya? Tak api nggledek kon balasane ngene. Aku berbuat baik kepada kamu, ternyata ini balasan kamu. Ya wis. Ojo harap aku bisa berbuat baik lagi kepada kamu. Jangan. Ini yang terjadi kan biasanya. Orang yang sempurna lebih baik lagi, tidak seperti itu. Ketika mereka berbuat baik, ketika kamu berbuat baik kepada mereka, melaksanakan hak manusia, tapi ketika mereka nak melakukan hak kamu, jangan kamu tuntut mereka untuk sama kepada seperti apa yang kamu lakukan. Itu sampai dikatakan manusia itu dibagi menjadi tiga. Manusia itu dibagi menjadi tiga. Ada satu golongan man gama bihugugin nas wa in lam yagumu bihugugik, yaitu orang yang melaksanakan hak manusia dan mereka orang lain tidak melaksanakan hak kepada dirinya, kepada dirinya. Dia berbuat baik, dia membantu orang, dia sopan, dia tidak pernah berkata dusta. Ternyata sebaliknya balasannya nggak sama. Dia diperlakukan jelek, dia selalu dibohongi, dia selalu dilakukan dengan tidak baik. Balasannya nggak sama dengan apa yang dia lakukan. Maka ketika dia tetap melakukan kebaikan tadi itu, fahadha minas siddiqin. Ini termasuk daripada orang-orang yang mencapai derajat siddiqin. Siddiqin ini derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dijuluki As-Siddiq. Kemudian yang kedua, man gama bihugugin nas, ada orang yang melaksanakan haknya manusia in gamu bihugugi, ketika mereka melakukan haknya kepada kamu.
Kon api, aku api. Kon nulung, aku nulung. Ada orang seperti itu. Kon sopan sama aku sopan sama kamu. Jadi dia akan melakukan apapun kebaikan haknya manusia ketika manusia semuanya melakukan haknya kepada kamu. Katanya ini apa? Ini termasuk fahadha minal muqtasidin. Ini seperti orang berdagang. Seperti apa? Orang berdagang. Orang yang mengambil apa? Mengambil untung ketika dia apa? Ketika dia memberikan. Jadi aku kasih, kamu balas. Udah betul-betulan. Sama dengan orang jual beli ini. Ya lumayan lah. Lumayan ini derajat ini ya. Tapi kalau ingin yang terbaik, yang pertama. Ada yang ketiga. Man lam yagum bihuquqin nas. Orang yang tidak melaksanakan haknya manusia, tapi dia menuntut orang lain untuk berbuat baik kepada dia. Fahadha minadh-dhalimin. Ini termasuk orang-orang yang zalim. Manusia dituntut untuk berbuat baik bersama dia, sopan sama dia, selalu tersenyum sama dia. Kayak dia tidak pernah tersenyum sama orang. Soro hati mesem, wabut kadang-kadang. Tapi orang dituntut untuk berbuat baik sama dia, tersenyum sama dia. Apa kau nak senyum sama aku? Dia ini sendiri tidak pernah tersenyum sama orang kok. Kenapa kamu tidak bantu aku? Kenapa kamu tidak? Terus tuntutan terus. Tapi dia tidak pernah melaksanakan haknya manusia melaksanakan daripada hak manusia. Nah, ini fahadha minadh-dhalimin. Ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dikatakan idza kunta la tuhdi ila sahibika illa idza ahda ilaika wa la ta'udu illa idza adaka fahadha akhlaqut tujjar. Jika ada kamu menjadi orang tidak pernah menghadiahkan apapun kepada teman kamu, kepada saudara kamu seiman, tak pernah ngasih hadiah kecuali dia pernah memberi hadiah kepada kamu. Kalau ada orang ngasih hadiah, baru kamu kasih hadiah, kamu balasi. Kemudian kamu tidak akan menjenguk orang lain kecuali orang itu ketika kamu sakit menjenguk kamu. Dek nyambangi aku, baru tak samai. Dek lu tak tahu nyambangi. Aku tuh nyambangin ndak wis. Udah ambil sekarang ini undang-undangan biasa ya. Tak tahu undang aku kok, ndak usah wis. Iya biasa seperti itu ya. Ini katanya apa? Hadza min akhlaqit tujjar. Ini akhlaknya pedagang. Bukan akhlaknya orang Islam. Orang Islam itu tidak menuntut kebaikan dari orang lain, tapi tetap dia berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah apa? Akhlak daripada orang Muslim. Karena itu dikatakan al-ihsan ila man asa ilai afdal. Kamu berbuat baik, perbuatan baik kepada orang yang berbuat jelek kepada dia itu lebih afdal. Kenapa? Itu menunjukkan kesempurnaan imannya, itu menunjukkan apa? Ikhlasnya dia ketika berbuat baik. Kalau kamu minta menuntut mereka untuk membalas, berarti kamu tidak ikhlas, iman kamu belum sempurna. Tapi kalau iman kamu sempurna, kamu berbuat baik itu ikhlas, kamu tidak akan menuntut kepada mereka untuk berbuat baik juga. Karena itu lakukan kebaikan kepada orang lain tanpa kamu menuntut kebaikan daripada mereka untuk kamu. Wah, kalau 4 hal ini kita lakukan, wah hebat, kita jadi manusia sempurna saja. Kalau sampai dikatakan khisalul dikatakan apa? Jima'ul khair. Seluruh kebaikan terkumpul dari 4 hal ini. Pertama untuk Allah, kedua untuk kamu sendiri, ketiga antara kamu dengan Tuhan kamu Allah, yang keempat hubungan kamu dengan manusia. Kalau 4 ini kamu lakukan, semua kebaikan akan ada di situ. Hubungan kamu untuk Allah apa? Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Sesembahan itu enggak harus kamu sujud kepadanya, enggak, tapi hati kamu selalu terikat dengan itu juga diartikan apa? Menyembah. Selalu urusannya dunia, selalu urusannya harta, selalu urusan yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala.
sampai ninggalkan sholat, sampai ninggalkan kewajiban, ya berarti sama aja menyembah daripada dunia, sama aja dengan menyembah harta. Berarti kamu menyekutukan Allah. Berarti kamu yang lebih pentingkan bukan Allah tapi yang selain Allah. Kalau yang untuk Allah, jangan menyekutukan Allah. Sembah Allah dengan ikhlas, tidak ada niatan untuk makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, bagian untuk kamu sendiri. Apa? Ibadah. Amal perbuatan baik kamu itu untuk kamu. Karena itu perbanyak di dunia ini untuk berbuat amal baik, lakukan taat kepada Allah. Semuanya itu tidak ada manfaatnya kecuali untuk kamu sendiri, bukan untuk Allah. Kalaupun kamu tidak sholat, tidak menurunkan daripada derajat Allah. Sak dunia kabeh, semua makhluk Allah, mulai Nabi Adam kalau perlu sampai akhir zaman, seandainya tidak beribadah kepada Allah, nggak rugi. Tidak menurunkan daripada kemuliaan Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Kalaupun mereka taat semuanya, tidak menambah daripada kemuliaan Allah, tidak menambah derajat Allah. Itu semuanya untuk kamu. Sudah itu untuk kamu, masih diganjar lagi sama Allah, masih dikasih balasan pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan untung besar kita udah amalan untuk kita, masih dikasih pahala. Pahalanya nanti apa? Terakhirnya kita akan mendapatkan itu apa? Surga. Udah ibadah untuk dirinya, sedikit surga. Kemudian yang ketiga, hubungan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Tunjukkan bahwa kamu itu merasa butuh dengan Tuhan kamu. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan apa? Alaiyal ijabah. Aku yang akan menerima daripada permintaan kamu. Aku akan menerima doa-doa kamu. Tugas kamu doa saja. Tapi itu tadi, perhatikan aturan-aturan ketika berdoa, syarat-syarat daripada berdoa itu juga diperhatikan. Jangan kamu nanti akhirnya apa? Menyalahkan Allah. Katanya Allah ketika diminta akan ngasih, tapi kamu tidak melaksanakan syarat-syaratnya, kamu tidak melaksanakan daripada aturannya, ya jangan disalahkan. Kemudian yang keempat, hubungan kamu dengan hamba. Apa? Berbuatlah sesuatu yang kamu senang ketika mereka berbuat sesuatu kepada kamu. Berbuatlah baik kepada mereka sebagaimana mereka berbuat baik, kamu senang ketika mereka berbuat baik kepada kamu. Apalagi kalau kamu bisa melakukan berbuat baik kepada mereka, melaksanakan haknya mereka tanpa kamu menuntut kebaikan daripada mereka. Ini lebih baik lagi nih. Kalau 4 hal ini kita lakukan, insya Allah Allah akan cinta kepada dia, makhluk juga akan cinta kepada dia, dan dia di dunia tidak akan menjadi orang yang rugi, ya sampai di akhirat. Wa fi suhufi Ibrahim alaihissalam, dan di dalam suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran-lembaran, yaitu apa? Kitab, ya. Selain kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4. Ada kitab apa? Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab suci Al-Quran. Ini 4 kitab suci yang pernah diturunkan. Selain 4 kitab suci ini ada namanya suhuf. Suhuf ini lembaran-lembaran yang pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada beberapa rasulnya. Di antaranya ada suhuf Ibrahim. Ada juga suhuf li Musa, ada suhuf li Syith bin Adam, ada suhuf kepada Nabi Musa selain, ya suhuf kepada Nabi Musa selain Taurat. Taurat kepada Nabi Musa, tapi di situ ada tambahan suhuf. Itu disebutkan apa dalam Al-Quran itu apa? Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam suhuf yang pernah diturunkan oleh Allah, lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim, dalam suhufnya Ibrahim alaihissalam, ada faedah seperti ini. Wa 'alal agil ayyakuna mumsikan lilisani arifan bizamani mukbilan ala sya'ni. Bagus sekali ini. Katanya apa? Wa 'alal agil, dan wajib bagi orang yang berakal. Lawannya berakal berarti apa? Jahil. Berarti kalau tidak melakukan ini, 3 hal ini, berarti dia orang yang jahil.
orang yang bodoh. Tapi orang yang berakal melakukan 3 hal. Yang pertama, ayyakuna mumsikan lilisani. Dia menjadi orang yang selalu menahan lisannya. Menahan lisannya itu artinya apa? Tidak obral, tidak gampang keluar dari mulutnya kecuali yang manfaat. Dia selalu mengontrol mulutnya. Dia tidak selalu asal bicara, asal jeplak kadang-kadang ya, tanpa dipikir. Setelah itu akhirnya apa? Dia menyesal daripada apa yang dia ucapkan. Tapi orang yang berakal, dia selalu menahan lisannya. Dia tidak akan berkata kecuali yang manfaat. Dia tidak akan melakukan kecuali di situ ada pahala. Karena dikatakan oleh Al-Habib dikatakan dalam hadis Nabi apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika menjaga lisannya. Orang yang banyak tidak selamat, yang banyak terjerumus, ya, tersungkur di api neraka itu orang yang tidak pernah menjaga lisannya. Tapi kalau orang selalu menjaga lisannya, dia akan menjadi orang yang selamat. Kata Al-Habib Abdul Haddad mengatakan dalam hikmahnya, dalam kitabnya Hikmah, fakir sumagul, dabbir sumaf'al. Pikirkan dulu, baru kamu berucap, baru akan keluar dari lisan kamu. Ojo ngomong mari tak pikir ngini. Telat, mikir itu sebelum berbicara. Kalau kamu setelah berbicara baru mikir, ya keliru, ya keliru nih. Fakir, pikirkan dulu. Ini kalau aku berbicara, pahala atau dosa? Menyinggung hati orang lain atau tidak? Menyakiti hati orang lain atau tidak? Pikirkan dulu. Oh, manfaat, sumagul, baru kamu berkata. Oh, kalau orang seperti ini, ya insya Allah nggak akan keliru. Iya, nggak akan keliru dia. Dabbir sumaf'al, atur dulu, baru lakukan. Mau bangun rumah, biasa orang mau bangun rumah kan sudah ada apa? Sudah ada rencananya. Sono gambari. Oh, bakal kamar mandi itu di sini. Oh, ruang tengah itu di sini. Oh, ini ruang belakang. Oh, ini tamannya. Oh, ini ya dapurnya. Oh, ini pasti sudah ada rencana. Dabbir, atur dulu, baru bangun. Sumaf'al, baru kamu lakukan. Ojo langsung, wis kamar mandi gini, wis langsung bangun. Mari uno gini. Ternyata, loh keliru. Kamar mandi kok ngadepi kayak gini. Bongkar maneh. Ini orang keliru. Orang yang pinter itu ketika dia mau melakukan sesuatu itu apa? Atur dulu, rencana dulu, baru lakukan. Tapi ojo akan rencana. Rencana tuh tidak dilaku-lakoni. Aku rencana engko be umpama iki aku ati hadir majelis, aku maca Quran. Rencana tuh tidak melaku-laku ya sih mana gitu. Iya, rencanakan tapi langsung dilakukan. Ya, segala sesuatu ya direncanakan kemudian apa? Laksanakan. Baik. Dan itu sampai dikatakan apa? Orang yang menjaga lisannya itu akan menjadi orang yang selamat. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu lisannya di belakang akalnya. Yang dikatakan al-mu'minu, ya al-mu'minu lisanuhu wara'a agli. Orang yang beriman itu lisannya dia di belakang akalnya. Artinya apa? Mikir dulu baru keluar. Tapi al-munafiqu wal jahilu, orang yang munafik atau yang jahil, tidak kebalik. Agluhu wara'a lisani. Akalnya setelah lisannya dia. Jadi ngomong baru mikir. Itu orang yang apa dikatakan orang yang tidak berakal atau orang jahil. Nah, itu orang yang berakal, orang yang mukmin sesungguhnya dia selalu memikirkan apa yang dia mau ucapkan. Coba kita perhatikan. Dari semua anggota tubuh manusia ini kan ada beberapa lubang. Ono lubang hidung, ono lubang telinga, mungkin ada lubang kemaluan, ada lubang mungkin mata, ya. Kalau dikatakan itu ada lubangnya. Ono lubang-lubangnya semuanya. Dan juga ada lubang mulut.
Coba kita perhatikan, semua lubang yang di manusia ini semuanya terbuka. Tidak ada yang tertutup kecuali satu tok. Apa? Mulut kita, lisan. Ini tertutup, tapi yang lainnya terbuka. Telinga tidak ada tutupi, tidak ada selambune. Hidung tidak ada. Lubang maluan enggak, ketika kita pakai pakaian baru tertutup. Tapi yang ada tutupnya apa? Lisan kita nih. Ini ada apa? Ada tutupnya. Itu seakan-akan ada hikmah yang mengatakan, kalau kamu mau berbicara, pikirkan 2 kali dulu. Kenapa? Karena pagarnya ada 2, tutupnya ada 2. Ada pagar betis, iya, gigi, wat itu ya. Ada pagar yang lunak, itu mulut. Luru pagarnya. Seakan-akan hikmahnya apa? Kamu jangan melakukan berkata apapun kecuali pikirkan 2 kali dulu. Wis dipageri, wis pageri luru, sik gampangnya betul kadang-kadang. Dipikir. Ini hikmah sebetulnya. Karena itu apa? Pikirkan apa yang kita mau lakukan. Kalau enggak ada sih manfaat. Ahsan lebih baik apa? Diem. Kalau dikatakan as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diem itu banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya, orang yang diem itu banyak hikmahnya. Tapi sedikit kata Nabi yang melakukannya. Sing akeh kasir kalam, kakek ngomong. Man kasura kalamu kasura khata'uhu. Orang yang banyak omong itu banyak salahnya. Kenapa? Ya jelas enggak dipikir kok. Banyak omong berarti enggak sempat mikir, wis langsung metu ae. Akhirnya nyakiti hati orang. Kemudian sampai menyinggung perasaan orang. Akhirnya di situ berbohong dia. Akhirnya dia sampai ngerasani orang. Semua dosa dia lakukan gara-gara apa? Tidak dikontrol mulutnya. Karena itu lebih baik diam daripada banyak berbicara. Sampai dikatakan idza kanal kalamu min fiddatin wasukutu min dhahab. Kalau memang berbicara itu diibaratkan seperti dari perak, maka diam itu lebih berharga lagi, seperti terbuat dari emas. Perak ambil emas lebih berharga emas. Kalau bicara itu berharga, tapi kalau berharga, tapi lebih berharga lagi kalau dia diam. Kenapa? Lebih selamat kalau orang banyak diam. Orang dulu kalau kita lihat tak banyak bicara. Ya orang-orang dulu ndak ono sing kakek nom. Waduh, kalau sekarang Masya Allah orang dulu sedikit bicara, tapi sekali bicara langsung masuk ke hati mereka. Kadang-kadang ya ndak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Jawa ndak jelas maning kadang-kadang. Tapi yuk nangis, iya kan? Kenapa? Nah, orang tidak banyak bicara, tapi berbicaranya sekali bicara langsung dari hati, masuk ke dalam hati mereka. Idza kharaja minal qalb sadafal qalb. Kalau keluar dari hati, masuk ke dalam hati. Tapi idza kharaja minal lisan, kalau keluar cuma dari lisan, majawazal adnan, tidak melewati kecuali telinga tok wis, tidak sampai ke hati. Wah, mantu-mantu kadang-kadang ya ceramah, enak ceramai, tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena mereka orang dulu itu ketika berbicara dari hati dan mereka tidak banyak bicara, tapi amal yang banyak bagi mereka. Kenapa? Orang mukmin harus selalu menjaga apapun yang keluar daripada lisannya, dan itu termasuk kesempurnaan iman ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berkatalah dia dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Itu lebih baik bagi dia. Wes tidak usah bicara. Kenapa? Lebih selamat. Karena itu kita harus selalu menjaga daripada lisan kita. Masih banyak sebetulnya keterangan-keterangan tentang lisan. Ya insyaallah kita akan teruskan pertemuan berikutnya. Ya mudah-mudahan ya semua yang kita dengarkan, semua yang masuk yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beriman yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.